kemudian Ya, ini yang kemudian menjadi pertanyaan banyak pihak. Ini sebenarnya produk apa, platform apa, bagaimana bahayanya ke depan? Kenapa kemudian ini menjadi tanda tanya besar terkait dengan perkembangan digital saat ini? Bahkan Komdigi pun juga bersuara terkait dengan hal ini. Informasinya bahwa ini juga terjadi di sejumlah negara. Kita akan mengulas secara tuntas di dialog kali ini. Dan juga kemudian apakah hal ini berbahaya terkait dengan data keamanan, berdampak terhadap penipuan digital secara luas. Kami akan langsung menjawabnya untuk Anda bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami ada Mas Septa Dinata selaku sosiolog dari Universitas Paramadina. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Siap, terima kasih Mas Septa atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Ini juga sudah hadir, ini salah satu orang yang juga turut hadir, kemudian dipindai juga retinanya. Ini merupakan ada Mas Sandi yang merupakan warga Bekasi, Jawa Barat. Betul ya Mas ya? Betul. Terima kasih sudah hadir. Nah, dan juga kita ingin minta kejelasan ya, pencerahan terkait dengan platform apa sebenarnya, seperti apa bahayanya. Sudah hadir bersama dengan kami ada Mas Abimanyu Wahyu Widajat, pakar telematika Abah. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Oke, sebelum ke Abah ya kan, kita coba akan cari tahu dulu mengapa kemudian banyak orang berbondong-bondong datang. Apakah hanya dengan iming-iming uang tersebut? Mas Sandi, pertama kali Anda mendengar hal ini dari mana? Dari driver-driver yang lain, Mbak. Karena kan saya pekerjaannya di jalan ya, sebagai pengantar paket. Dari mulut ke mulut. Saya lagi istirahat tuh, ada yang bilang, di sana lagi dibuka kantor tuh buat pencairan duit, tapi berbentuk aplikasi. Cuma daftar aplikasi aja. Ya, selebih dari situ saya datang ke sana. Dan dari yang di sana juga lagi ada yang ngantri, tapi saya belum buat atau belum download di Play Store-nya itu. Dikasih tahu suruh download di Play Store-nya, namanya Word App. Nah, saya download dan udah saya selesai pulang dari situ, saya ke rumah saya download. Saya lihat pengisiannya tuh cuma nomor telepon, nama, sama kita buat password aja. Selebih dari situ ya udah itu sudah terdaftar, kita sudah dapat verifikasi dan OTP-nya dari email tersebut yang saya daftarin di email. Jadi juga masukkan identitas di sana ya? Masukin identitas cuma nama sama nomor telepon. Oke, setelah itu sempat Anda kemudian kembali ke ruko tersebut untuk udah dipindai retinanya, Mas? Oh, setelah itu saya dari aplikasi tersebut melakukan ini saya Mbak, pendaftaran atau penjadwalan. Yang dijadwalin itu besok. Tapi saya datangnya itu besok juga udah saya jadwalin datang dengan besok. Kantornya yang ada di Jalan Raya Narogong. Kantornya di situ. Emang sebelumnya saya datangnya ke situ. Saya datang ke situ, saya sudah dapat penjadwalan. Lah ya, gitu ya. Penjadwalan saya datang pagi itu, saya datang di jam 9. Saya datang di jam 9. Diarahin sama petugas. Ada petugas di sana. Sekitar 5 sampai 6 orang petugas sana. Nah, saya kan udah dapat penjadwalan, itu ada sistem barcode, Mbak. Sistem barcode itu yang harus di-scan dari si petugasnya tersebut. Melalui aplikasi tadi? Aplikasi yang saya buat itu. Setelah itu? Setelah itu datang masuk ke kantornya itu, kita nonton TV. Nonton itu ada cuplikan video yang menjelaskan kalau Word App ini seperti ini gitu. Nah, diarahin ke situ, setelah diarahin nonton tersebut, kita baru diarahin ke tempat yang di-scan-nya itu. Yang ada kamera besar gitu, kita harus diri ngadep ke kamera. Setelah situ di aplikasi juga tertulis sukses kan, karena sudah di-scan itu. Habis itu kita diarahin ke yang bagian terakhirnya penjelasan bahwa kalau ini dapat uang sekitar nominal 700 sampai 800, tapi cairnya itu dia bertahap, nggak langsung 1 bulan yang sekarang Masnya daftar. Kalau Anda berapa kali tahapan pencairan? Saya udah 2 kali. Oke, jadi total yang diterima sudah? Saya berapa? sudah nyampe 250. Sudah 50.000. Nah, pada saat penjelasan itu dijelaskan tidak apa ini fungsinya, kemudian akan digunakan untuk apa? Kalau dijelaskannya cuman perihal data kita tuh aman. Oke. Data kita aman dan data bapak atau ibu yang di sini tuh ada di aplikasi tersebut. Datanya tuh adanya di aplikasi tersebut dan tidak disalahgunakan, kurang lebih seperti itu bahasanya. Ya udah setelah itu pulang. Oke. Pada saat disampaikan seperti itu kan hanya omongan semata. Ini yang ngomong juga Mas Sandi nggak kenal orangnya gitu ya. Percaya, Mas? Pada saat itu percaya. Kenapa? Nggak ada pikiran
bakal salah digunakan atau apa sih Mbak pada saat itu. Tanpa kekhawatiran apapun? Nggak ada. Oh, oke. Karena menurut saya ini cuma daftar aplikasi, datang, scan, kita tanpa harus ngeluarin modal apa-apa, kita udah dapat duit. Itu. Oke, terus kan kemudian ramai itu ya berita tersebar di media sosial, di sebuah televisi juga kemudian mengangkat hal ini. Nah, sempat kemudian, wah ini yang saya pernah ikut nih ya. Langsung cari tahu nggak soal World ID ini seperti Kalau apa, untuk bahayanya apa? World ID-nya saya nggak cari tahu dia dari perusahaan manakah atau apa, saya nggak cari tahu, cuman bahaya di scan-nya itu aja. Kan ada yang bilang juga scan-nya scan retina ya Mbak. Dan itu tuh scan retina itu yang privacy, privacy kan. Dan di beberapa negara juga ada yang dilarang. Itu sih yang saya tahu sampai situ aja. Nah, setelah itu udah mulai dak-dikduk nggak? Atau gimana? Ada rasa khawatir, tapi ya udah terjadi. Nah gitu. Dan nggak sempat cari tahu juga ke kantor lagi nggak ya? Nggak. Sampai di sana. Karena emang kantornya udah tutup. Oh, oke. Sempet cek berarti? Sempet cek. Oh. Karena kan saya di jalan dapat antaran tuh lewat kantor itu ya tutup. Sudah tutup. Oke, Abah mungkin bisa kasih penjelasan dan juga pencerahan. Ini sebenarnya platform apa dan adakah bahaya ke depannya, Abah? Oke, kita kalau bicara yang di-scan adalah mata, Yes. ya itu aja udah ada dua. Ya, mata itu kalau untuk di-scan ada yang namanya retina scan, ada yang namanya iris scan. Kalau retina itu yang di-scan adalah pembuluhnya, pembuluh mata, dan itu scan-nya itu nggak bisa berjarak. Harus dengan dekat karena harus dibikin kontras untuk kemudian kelihatan pembuluh. Oke. Karena pembuluh ini sangat unik ya sehingga membedakan satu orang dan orang yang lainnya ya untuk meminimalisir yang namanya FAR dan FRR, false acceptance rate dan false rejection rate. Menolak orang yang benar atau menerima orang yang salah. Nah, itu identifikasi dari mata. Kemudian cara kedua untuk scan adalah iris scan. Iris scan itu adalah yang di scan itu adalah penampangnya dari mata ya dari situ. Jadi di situ juga ada keunikan posisi pupil mata dan lain sebagainya, itu keunikan dan satu orang dan yang lainnya juga berbeda. Nah, itu bisa berjarak kalau di situ. Seperti yang kalau kita lihat tadi mungkin produser kami juga bisa tampilkan kembali pada saat Mas Adi dan kawan-kawan melakukan scan wajah tersebut kan ada berjarak ya di itu sana. Ada berjarak. Kalau berjarak menurut saya berjarak itu adalah pasti iris scan bukan retina. Kok bisa ya berjarak ini ambil menangkap retina? Kenapa? Faktor cahaya dan sebagainya itu tidak membentuk suatu kontras untuk identitas si retina itu sendiri. Kok ini bisa dibilang gitu, tapi ya sudah, ini kan suatu nanti analisa ilmiah yang perlu dibuktikan. Tetapi sekarang apa gunanya biometrik di sini? Nah, Mas Sandi ya, ya Mas Sandi, bahwa biometrik di situ adalah kunci verifikasi kita untuk menambah dari kunci validasi. Bahwa kita kalau umpamanya masuk dalam satu area, kita adalah orang yang benar dengan membentukkan identitas kita. Kemudian kita memverifikasi kita bahwa kita sedang ada di sana atau kita sedang menyentuh benda tersebut. Ya contoh kalau orang masuk ke pintu bukan dia lagi mengakses loh. Dia jadi bilang adalah benar, ini adalah saya, pinnya benar. Kemudian ini adalah saya orangnya, matanya di scan. Berarti saya sedang memegang benda tersebut, bendanya ada di pintu ya saya mengakses pintu. Kuncinya gitu. Kalau di HP kan kita pengen pakai tangan kan, di situ disentuh berarti kita sedang memegang HP-nya, kita ada menvalidasi oleh kita. Nah, saat ini divalidasi itu memastikan bahwa ini adalah diri kita yang mana nanti key-nya itu akan dijodohkan dengan kunci untuk kepentingan yang lain. Bisa kepentingan nomor KTP, bisa kepentingan mungkin tadi nomor ponsel, dia ada lain sebagainya. Atau alamat email. Nah, itu dari sana jadi kemudian divalidasikan bahwa ini orang memang adalah si pengguna yang tepat. Nah, sekarang datanya Mas Andi saat sudah di-copy, di-scan oleh institusi yang nggak jelas, Itu dia. dalam arti secara dunia di sini nggak jelas, berarti data Mas Andi sekarang sudah mendunia, tapi di dunia gelap. Itu Maaf dia. ya, mendunianya bukan akan jadi terkenal. Berarti sekarang kalau data ini diperjualbelikan, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Itu dia Mas, artinya kan data banyak orang ini kemudian sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan yang kita nggak tahu kejelasannya seperti apa. Iya. Bahaya apa yang mengancam mereka? Ya sekarang berarti aksesibilitas dia harus ada suatu pengakuan bahwa ada seseorang yang dalam arti ini adalah datanya identifikasi dengan tadi retinanya tersebut, itu bahwa dia masuk ke suatu tempat sebagai diri dia. Oke, bahaya yang kemudian bisa terjadi penipuan kah atau seperti Misalnya apa? ada sekarang pencurian di bank dan kemudian bank mencuri, di situ ada suatu akses menggunakan retina ceritanya. Bang jangan takut. Nah, maaf ya, ceritanya di situ bahwa sekarang retina tersebut adalah menggunakan informasi yang ada yang dimiliki identik dengan punyanya Mas Sandi.
berarti langsung Mas Sandi dianggap sebagai orang yang akses ke sana. Padahal dia tidak pernah ke sana. Padahal dia nggak ke sana ataupun misalnya tidak terlihat pada CCTV. Wow. Kan sekarang orang harusnya perlu memvalidasi mengenai aksesibilitas orang dari lokasi ponsel, GPS-nya, kemudian CCTV, bahwa Sandi benar-benar ada lokasi tersebut dan kemudian mengakses. Tapi kalau data referensi tersebut dihilangkan, ceritanya dianggap, oh itu tidak bisa diakses, hanya bahwa orang yang masuk ke sini adalah Mas Sandi. Ya mau nggak mau harus mengakui karena data itu dimiliki. Ngeri sekali, ini bahaya loh ini. Mau tahu yang lebih ngeri nggak? Maaf, jangan nakutin juga ya Mas Sandi. Kita buka saja ya fakta terburuk ya gitu Mas Sandi ya. Retina iris nggak bisa diubah. Beda dengan password dan lain sebagainya. Hari ini kita bisa kodenya ABC. Besok saya bikin CBA, selesai. Besok saya bikin DEF, lalu saya bikin lagi DEF1, selesai, berbeda. Tapi kalau biometrikal, ya sidik jari, palm, face recognition semuanya, itu adalah identik melekat pada diri kita. Jadi di retina sini nggak mungkin Mas Andi kecuali ganti mata, kan nggak mungkin. Oke, artinya kalau kemudian once atau sekali orang sudah melakukan scan retina atau iris ini sudah diri kita sudah dimiliki oleh orang lain, begitu? Gini, diri kita sudah identifikasi secara digital, gitu. Kan saya bilang kalau dimiliki orang lain karena pemilik data itu kan. Ya. Nah, pemilik data ini kan nanti dia bisa mengcopy, dia menjual kemana-mana. Nah, dijual kan selalu bukan berarti dijual di sini hilang, di sana ada. Dijual itu adalah salinannya di copy. Ini tetap punya masternya, dia bisa pasarkan lagi kemana-mana data ini gitu. Nah, tinggal sekarang penggunaan ini untuk keperluan apa ya namanya? Kalau orang untuk keperluan yang positif, bisa saja berarti tidak diapa-apakan. Tetapi kalau sudah untuk disalahgunakan, yang ini juga tidak bisa bertanggung jawab. Karena data ini dipakai siapa-siapapun. Itu dia, bahkan bisa digunakan oleh banyak pihak dengan kita nggak tahu itu digunakan dalam konteks positif atau negatif. Sekarang ini adalah platform atau perusahaan apa? Anda memiliki data nggak soal ini? Nah, dia kan kalau WorldCoin di situ adalah cryptocurrency. Ya kan penciptanya adalah Sam Altman yang punya OpenAI. Anakannya dari OpenAI adalah salah satu yang orang kenal adalah ChatGPT. Ya, dan kemudian dia join dengan Alex Blanian. Alex Blanian di sini adalah yang pemilik Tools of Humanity. Ya kan, nah di sini tentu pasti ada satu pertemuan, ada suatu figur aja pertemuan di sini di mana kemudian untuk mencari suatu identitas, untuk mencari suatu gimmick ya untuk menggedekan di sini. Kalau sekarang si WorldCoin-nya menjual hanya produk biasa-biasa saja, barang di sini, umpamanya dia bilang, oh dia menjual minuman air. Yang nggak suka air nggak akan beli. Atau dia menjual pistol, yang nggak suka pistol atau takut sama pistol nggak akan beli. Tetapi kalau dia bilang ini nggak menjual apa-apa, tinggal mengidentifikasi, selesai. Siapapun akan minat. Mengidentifikasi mata dapatnya 800, itu dia. Which is dicicil gitu ya, baru sekarang baru 200. Malah menjadi pertanyaan ya, mengapa kemudian orang, perusahaan ini rela membayar orang sebegitu mahal? Jadi pertanyaan, apakah kemudian ini akan disalahgunakan? Itu kan yang menjadi pertanyaan, Abah. Very valued di sini. Nah, tetapi sekarang kita ngelihatnya adalah nilai ini kan belum menjadi gede yang 800, belum terbukti. Baru imingnya 800, yang terbukti baru 200. Sekarang udah ditutup, kalau kita mau menuntut lagi, menuntut bayar sisanya lah. Saya udah ditutup, perusahaan saya udah nggak bisa jalan, ya sudah 200 itu yang selesai. Dia pun tidak bisa menyatakan bahwa dia berhutang. Nah, itu dia. Berhutang ini kami juga tayangkan di layar kaca Anda, pemirsa, bahaya memberikan data biometrik termasuk iris maupun retina mata. Itu data bisa kemudian digunakan untuk menyamar sebagai seseorang tanpa orang itu kemudian harus hadir secara fisik, mengakses informasi rahasia seseorang, dapat kemudian juga menyebabkan kerusakan fisik, dan bahkan juga data bisa diperjualbelikan. Nah, kalau menyebabkan kerusakan fisik ini apa maksudnya, Abah? Kerusakan fisik adalah bahwa diri kita ya di sini umpamanya sangat rusak, kita mengalami kayak suatu kecelakaan ya, kemudian sudah tidak bisa dikenali lagi, yang tersisa tinggal mata. Nah, kita bisa mengidentifikasi orang tersebut adalah dari matanya. Oke? Ya, karena sudah ada identifikasi matanya jelas. Nah, jadi sekarang kalau ada badan rusak, tinggal kita ambil di situ, di scan, dibilang ini matanya. Padahal mata tersebut adalah sebetulnya hanya suatu datanya seperti mata dia. Dianggap seakan-akan, wah si X ini sudah meninggal, sudah nggak ada karena ada matanya di situ. Padahal belum tentu tidak. Oke, menarik. Gitu. Mungkin sampai di sana dulu. Tapi kita kan kemudian kaget juga kemarin pada saat melihat tidak hanya 1-2 orang, bahkan berbondong-bondong banyak sekali kemudian orang yang datang untuk bahkan bisa apa kita sebut ya, memberikan identitas diri, iris, retina matanya demi mendapatkan uang. Ini fenomena apa ini Anda melihat, Mas? Iya, pertama saya kira ya bisa kita lihat dari how the business is conducted gitu ya. Bagaimana bisa memunculkan kepercayaan dari orang-orang banyak ini. Misalnya mereka punya kantor ya, kemudian juga dari jumlah uang yang ditawarkan, ditambah dengan
ya tentu ada kebutuhan juga begitu. Dengan uang senilai segitu, itu bisa menjadi daya tarik yang sangat efektif untuk membuat orang mau memberikan hal yang sangat berharga dari dirinya, yaitu data. Nah, kemudian juga bisa dilihat di sini, saya kira kalau kita kaitkan dengan secara bisnis, sebetulnya saya tidak terlalu yakin apakah mereka yang ikut serta di sini mengerti sebetulnya logika bisnis ini seperti apa. Ya, kalau tadi kita tanya Mas Handi sih enggak gitu ya. Tidak gitu kan. Gimana sih kok bisa orang ngasih duit ke kita gitu? Terus ini mau dijual kayak gimana? Nah, memang ini model bisnisnya jauh lebih sophisticated gitu ya. Jadi tidak lepas dari bisnis global, ya kekuatan global nanti masuk ke politik dan segala macam. Tapi orang semudah itu memang Mas, kemudian untuk hanya dengan iming-iming uang berapa ratus ribu rupiah, kemudian tanpa memikirkan ini uang berasal dari mana, apa bahayanya, memang seperti itu yang terjadi? Ya, kalau kita lihat dari struktur kebutuhan manusia ya, artinya kalau dia butuh uang dengan hal yang mungkin dia tidak juga terlalu mengerti, ini kan terkait dengan digital literacy dan segala macam, dampaknya seperti apa, saya kira orang sangat logik mau memberikan data seperti itu. Ya, saya kira itu alasan yang paling logis kenapa ini bisa terjadi. Oke, gitu. Iya. Dan kemudian saat ini perusahaan tersebut atau kantor tersebut juga sudah ditutup, namun menjadi pertanyaan besar. Bahkan Komdiji pun juga sudah bersuara. Kita coba dalami hal ini kembali bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda.